Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Madinah, NIM saya H03180115. Saya dari kelas Prodi Pendidikan Biologi B angkatan 2018. Baiklah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari ekologi tumbuhan, yakni tentang menganalisis jurnal tentang suksesi primer maupun suksesi sekunder. Adapun judul jurnalnya yaitu Tingkat Pertumbuhan Anakan Sengon di Lahan Bekas Terbakar pada Kebun Penelitian dan Percobaan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Jadi termasuk suksesi sekunder. Jadi suksesi sekunder itu adalah serangkaian perubahan komunitas yang terjadi pada areal yang sebelumnya bervegetasi tetapi mengalami gangguan atau kerusakan, misalnya itu kebakaran atau penebangan. Jadi, lahan rawa gambut yang mengalami degradasi sebagai akibat penambangan liar, penjarahan, kebakaran hutan, dan lainnya harus segera direhabilitasi untuk mengembalikan fungsi ekologis maupun meningkatkan produktivitasnya sehingga fungsi ekosistem dapat segera pulih kembali. Jadi, selain miskin hara dan rawan kebakaran jika musim kering, lahan gambut terdegradasi juga menyimpan masalah besar pada musim hujan, yaitu adanya genangan yang bersifat non-periodik dalam kurun waktu 3-4 bulan. Hal ini mempengaruhi rendahnya ketahanan pohon terhadap genangan. Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi rendahnya pertumbuhan dan kecepatan penghijauan di hutan gambut. Mengingat keterbatasan dan hambatan tersebut, maka kegiatan rehabilitasi di lahan gambut sangat mahal karena memerlukan waktu yang panjang dan harus melibatkan banyak pihak. Jadi, kayu sengon dengan nama ilmiah Paraserianthes falcataria yaitu merupakan kayu yang serbaguna untuk konstruksi ringan, kerajinan tangan, kotak cerutu, vinar, kayu lapis, korek api, alat musik, dan pulp. Sedangkan daunnya itu digunakan sebagai pakan ayam dan kambing. Pohon sengon itu ditanam sebagai pohon pelindung, tanaman hias, dan reboisasi. Jadi sengon ini dapat beradaptasi dengan baik pada tanah-tanah miskin dengan pH tinggi atau yang mengandung garam. Sengon juga dapat tumbuh baik di tanah aluvial, lateritik, dan tanah berpasir bekas tambang. Adapun parameter yang diamati pada jurnal ini itu meliputi yang pertama, tinggi anakan diperoleh dengan mengukur tinggi anakan yang tumbuh, yaitu dengan mengukur ujung batang bawah sampai ujung batang atas atau titik tunas. Kemudian yang kedua itu diameter anakan diperoleh dengan mengukur di atas 1 cm dari permukaan tanah. Kemudian yang ketiga itu jumlah helai daun, dihitung dengan penjumlahan daun yang tumbuh. Adapun hasil pengamatannya yaitu ditemukan bahwa rata-rata pertambahan tinggi anakan sengon adalah sebesar 11,46 cm. Hal ini menunjukkan bahwa pertambahan tinggi setiap tanaman sangat signifikan. Puncak tingkat pertambahan tinggi anakan sengon yang paling baik itu terdapat pada pengamatan yang keempat. Kemudian untuk diameternya, jadi rata-rata penambahan diameter anakan sengon adalah sebesar 0,8 mm, di mana setiap penambahan diameter rata-rata tanaman sangatlah kecil dan tidak sebesar pertambahan tingginya. Puncak penambahan diameter anakan sengon yang paling baik terdapat pada pengamatan keempat. Kemudian yang terakhir itu rata-rata penambahan jumlah helai daun anakan sengon adalah sebesar 1,57 helai. Puncak penambahan jumlah daun terdapat pada pengamatan kedua. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penambahan jumlah helai daun tanaman sengon itu dalam keadaan baik. Jadi demikianlah presentase atau penyampaian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.